Kalau memang benar-benar ketika ada partai yang menginginkan Pak Jokowi masuk di dalam struktur partai tersebut, ya seharusnya minimal menjadi dewan pembina lah, atau yang lebih ekstrim menjadi ketua umum partai. Nah, kalau itu misalkan dilakukan oleh partai-partai di Koalisi Indonesia Maju Plus, berarti partai tersebut tidak omon-omon ya, karena memberikan posisi yang strategis kepada Pak Jokowi. Nah, apakah tawaran tersebut belum ada sampai saat ini? Dan menurut saya ini sudah kode keras ya, kode keras. Ketika tidak ada tawaran seperti itu, Pak Jokowi bahkan mencetuskan partai Super TBK dan diamini oleh Kaisang. Nah, apakah ini juga bentuk kekecewaan Pak Jokowi? Nah, ini memang sangat mengejutkan sekali ya. Dikala PSI akan berganti nama PSI Perorangan, tiba-tiba Raja Juli Antoni ini diduga bagi-bagi jabatan terkait kader-kader PSI. Dan bahkan konon katanya sih dari pemberitaan gajinya itu mulai 20 hingga 50 juta. Nah, ini sangat mengejutkan sekali dikala Kaisang akan merubah nama dari partai PSI ke partai perorangan. Tiba-tiba kader PSI itu, ya Anda tahu sendirilah dari pemberitaan ini juga sangat mengejutkan. Apakah itu memang bagi-bagi jabatan itu terkait akan menyongsong Pilpres 2029? Ya, kita tidak tahu. Yang jelas memang pemberitaannya seperti ini. Bayangkan, baru saja PSI itu akan mengganti nama PSI Perorangan. Tiba-tiba ada pemberitaan setidaknya sekjen dari PSI itu diduga bagi-bagi jabatan ke 11 kader PSI, bahkan gajinya mencapai 20 hingga 50 juta. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Bahkan ini juga dikomentari oleh Bang Denny Siregar. Bahkan menurut Bang Denny, suami istri ditempatkan dalam satu pekerjaan di kementerian. Itu memang keterlaluan sih, nggak mikir apa ya. Nah, terus terang saya jadi ingat apa yang diucapkan oleh Pak Prabowo pada saat lalu. Ada raja kecil. Wah, ada raja kecil. Apakah yang dimaksud Raja Juli Antoni ya? Ya, kita juga tidak tahu. Yang jelas pada saat lalu ada raja kecil. Dan Bang Adian bahkan menyebut kalau ada raja kecil itu pastinya juga ada pengikut, ada rakyatnya. Nah, apakah kader-kader PSI ini yang diduga Raja Juli membagi-bagi jabatan ini sebagai rakyat di Kementerian Kehutanan? Ya, kita tidak tahu juga. Yang jelas pada saat lalu Pak Prabowo menyebut ada raja kecil yang tidak sejalan dengan pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Dan bahkan raja kecil yang dimaksud itu ya diasumsikan mulai dari Gibran lah, mulai dari Pak Jokowi dan lain sebagainya. Dari Kompas TV, rame-rame kader PSI masuk tim Volu Kemenhub, pimpinan Komisi 4 DPR, publik perlu tahu prosesnya. Iya, seharusnya publik juga perlu tahu ya. Jangan diam-diam tiba-tiba banyak kader PSI yang masuk ke dalam struktur ini. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Komisi 4 DPR RI Alek Indra Lukman mempertanyakan kompetensi dan komposisi tim Operation Management Office Indonesia Forest and Other Land Use Volu Netsing 2030 yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli. Bayangkan ya, ini sangat-sangat kentara sekali ya. Ada unsur nepotisme kalau memang 11 kader ini diduga Raja Juli Antoni selaku Kementerian Kehutanan membagi-bagikan jabatan. Menurut saya ini sangat kental sekali unsur nepotismenya ya. Seharusnya jangan terang-terangan seperti inilah. Menurut saya sangat wow sekali ya, dimana Pak Prabowo saat ini juga lagi efisiensi anggaran dan bahkan menginstruksikan untuk kementerian, lembaga dan lain sebagainya untuk efisiensi anggaran. Tiba-tiba ada hal-hal yang menurut saya sangat wow sekali. Ya, walaupun sih menurut PSI sendiri itu tidak memakai APBN dan lain sebagainya. Seharusnya kan ya dicari lah yang benar-benar berkompeten lah. Seharusnya juga ada fit and proper test dan lain sebagainya. Ketika banyak kader PSI yang masuk dalam struktur ini, wah sangat disayangkan sekali ya. Bahkan sekelas kementerian ya. Sebagai informasi, Volu Netsing merupakan aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi
kondisi di mana tingkat harapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada 2030. Ia menilai publik berhak mengetahui proses seleksi tim ini serta transparansi dalam menetapkan personilnya. Sebab menurut dia, Menhut Raja Juli memploting politisi Partai Solidaritas Indonesia yang dianggap tidak memiliki latar belakang lingkungan yang kuat untuk mengisi jabatan di tim Volunetsing. Kita bukannya meragukan kompetensi personil yang ditunjuk, tetapi publik perlu tahu siapa yang menyeleksi dan bagaimana prosesnya, kata Alek kepada wartawan pada 8 Maret yang lalu. Politikus PDIP itu menyebut komposisi tim Volunetsing periode sebelumnya didominasi oleh pejabat struktural kementerian dan akademisi yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan. Menurutnya, keputusan Menhut Raja Juli berpotensi bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Jika Menhut tidak transparan dalam menunjukkan personil, publik tentu akan menilai keputusan ini sebagai bagi-bagi kue kekuasaan bagi kolega politiknya. Hal ini tentu berjarak dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo, katanya. Nah, memang pentingnya sebagai oposisi atau berada di luar pemerintahan ya seperti ini ya. Kalau ada yang miring-miring, tidak benar, ya harus dikritik dan juga sebagai penyeimbang ya. Nah, dari sini bahkan dikomentari oleh Putri Nusantara. Katanya si paling partai anak muda ternyata kalap kalau udah lihat hepeng. Dari Zafar, spiritual dari Han Solo sejak putusan MK 90, dasmu, etika dan hukum. Sekali lagi bukti bahwa sekarang etika sudah dikesampingkan. Ketika dikonfrontasi, paling dijawab, kan nggak ada aturan hukum yang dilanggar. Ya memang, pada saat lalu itu ketika ada putusan 90, itu bahkan ya banyak yang mengeles lah. Tidak ada aturan yang dilanggar dan lain sebagainya. Tetapi pada saat lalu itu MK bahkan memutuskan setidaknya Ketua Mahkamah Konstitusi melanggar kode etik berat. Ya, mulai dari situlah menurut saya terus terjadi pelanggaran etik. Mulai dari Ketua KPU, itu bahkan tidak hanya satu kali saja melanggar kode etik, bahkan sampai dicopotnya Ketua KPU. Bayangkan, Ketua KPU yang seharusnya menjaga kode etik, transparansi dan lain sebagainya, tetapi semua hal tersebut dilanggar dan akhirnya sampai dicopot. Bayangkan loh, itu juga menurut saya sangat wow sekali ya. Ketua KPU bahkan sampai melanggar kode etik. Ketua Mahkamah Konstitusi bahkan juga sampai melanggar kode etik. Nah, kalau semuanya melanggar kode etik seperti ini dan bahkan semuanya mengabaikan dan bahkan dianggap seperti hal wajar, hal biasa. Nah, negara ini kemungkinan beberapa tahun kemudian pasti juga akan semakin rusak ya, karena tidak ada etika yang dijaga, tidak ada adab dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, bahkan komentar relawan hingga parpol kala Jokowi cetuskan partai Super TBK. Nah, sudah jelas kok Super TBK ini ternyata untuk PSI, ternyata bukan projo. Bahkan PSI sendiri juga akan mengganti nama dari Partai Solidaritas Indonesia ke Partai Solidaritas Indonesia Perorangan, kurang lebih seperti itu. Partai Super TBK kini mencuat usai dicetusnya Presiden RI ke-7 Jokowi. Beragam komentar muncul merespon wacana itu, mulai dari relawan Jokowi hingga partai politik. Apa kata mereka? Nah, kadang-kadang saya juga curiga ya, ketika Pak Jokowi nekat ingin membuat Partai Super TBK, apakah tidak ada yang menawari setidaknya Pak Jokowi sebagai petinggi partai di Koalisi Indonesia Maju? Ya, kalau kita lihat Pak Jokowi ketika dipecat oleh PDIP, itu bahkan banyak yang menawarkan sebagai kader. Tetapi kalau kita lihat di situ ya, menurut saya hanya omon-omon. Kalau memang benar-benar ketika ada partai yang menginginkan Pak Jokowi masuk di dalam struktur partai tersebut, ya seharusnya minimal menjadi dewan pembina lah, atau yang lebih ekstrim menjadi ketua umum partai. Nah, kalau itu misalkan dilakukan oleh partai-partai di Koalisi Indonesia Maju Plus, berarti partai tersebut tidak omon-omon ya, karena memberikan posisi yang strategis kepada Pak Jokowi. Nah, apakah tawaran tersebut belum ada sampai saat ini? Dan menurut saya ini sudah kode keras ya, kode keras. Ketika tidak ada tawaran seperti itu, Pak Jokowi bahkan mencetuskan Partai Super TBK dan diamini oleh Kaisang. Nah, apakah ini juga bentuk kekecewaan Pak Jokowi karena tidak ada yang menawari masuk di dalam struktur partai tertentu, ya minimal sebagai ketua umum atau dewan pembina. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.